Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Ada dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Matahati TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam program Semarak Ramadan 1444 Hijriah. Bersama saya sebagai host Irfan Prasetyo Mustiansyah ingin berbincang bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun atau yang biasa kita kenal dengan Gus Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan dari milenial, Gus, Irfan, terkait dengan istilah ngabuburit atau bukber. Oke, karena sekarang udah menjelang akhir-akhir Ramadan nih, grup WhatsApp banyak sekali yang ngajak bukber, Gus. Sedangkan mereka masih bertanya-tanya sebenarnya bukber itu hukumnya apa sih? Gitu. Kemudian ada istilah ngabuburit yang secara bahasa ini adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya adalah menunggu waktu sore. Ya, dan ini digunakan istilah ini sebagai istilah yang biasa kita gunakan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, pertanyaan dari mereka, Gus, itu sebenarnya bukber dengan ngabuburit itu pernah nggak sih dilakukan sama Rasulullah gitu, Gus? Atau generasi salaf? Gus? Ya, baik, Irfan, pertanyaan yang bagus sekali dan memang itu dihadapi oleh kita semua, yaitu yang pertama tadi disebutkan buka bersama dan ngabuburit. Saya tidak bisa memastikan apakah di dalam hidupnya Rasulullah pernah melakukan buka bersama dan ngabuburit dalam pengertian yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu kita harus misalnya memaknai terlebih dahulu apa sebetulnya buka puasa bersama dan apa itu ngabuburit. Yang pertama, buka puasa bersama itu biasanya mengajak teman-teman, mengajak kerabat untuk berbuka bersama. Kalau diartikan misalnya ya bahwa berbuka bersama itu disiapkan oleh seseorang yang ingin mencari pahala dengan cara mengundang orang lain yang berpuasa untuk kemudian berbuka, maka tentu ini sesuai dengan ajaran agama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi berbuka
kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang tadi tanpa mengurangi hak orang tadi dalam kaitannya dengan besaran pahala yang dia dapatkan. Ini terkait dengan buka puasa bersama. Kalau kemudian diartikan buka puasa bersama ini dengan agenda, misalnya agenda resmi seperti sekarang yang kita lihat di perusahaan, di lembaga pendidikan, ada sambutan, ada mauidhah hasanah, kemudian menggunakan undangan resmi, ya sepanjang dan sependek pengetahuan saya, itu tentu tidak dilakukan oleh Rasulullah gambaran hari ininya. Tetapi substansinya itu tentu boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu kita juga membahas yang kedua, supaya nanti kita dapatkan view yang sama ya. Ngabuburit itu kan dalam artian dahulu, boleh jadi, itu digunakan oleh para orang tua untuk menenangkan dan menentramkan hati anak-anaknya yang baru belajar puasa. Itu saya sering juga dulu ngabuburit dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, kalau sudah sore hari, saya sudah kelihatan lemas pada waktu itu, kadang-kadang diajak sama ibu saya atau diajak oleh ayah saya membeli sesuatu di luar rumah. Keperluan rumah itu, kemudian kata ayah saya, yuk jalan. Waktu zaman saya kecil itu kan pasar yang paling hebat di dekat rumah itu Blok M. Jalan ke Blok M, waktu itu biasanya dengan ayah saya membeli kebutuhan-kebutuhan barang. Kemudian nanti pulang, itu tidak lama lagi kemudian adalah maghrib. Nah, kalau ngabuburit diartikan seperti itu kan bagian dari tarbiyah. Di situ ada unsur rahmah, man yassaro, memudahkan seseorang untuk dia bisa mengamalkan ajaran agamanya tanpa kemudian merasa terbebani dengan beban yang sangat berat buat ukuran anak-anak kecil di masa lalu. Kemudian ngabuburit ini kemudian kan berkembang, Irfan ya, menjadi satu kebiasaan, satu budaya. Orang kemudian keluar ramai-ramai bersama-sama melakukan berbagai macam aktivitas untuk menunggu datangnya maghrib. Nah, yang seperti ini tentu maknanya tidak selamanya haram, tapi juga tidak selamanya halal. Tidak selamanya itu masyru', tapi tidak juga kemudian mamnu. Ya, kita harus melihat isi dari ngabuburit dan isi dari buka puasa bersama itu, Irfan. Oke, gitu ya, baik Gus. Ya, artinya begini Gus, banyak sekali anak muda sekarang yang mungkin sudah mulai dalam tanda petik hijrah ya Gus ya. Mereka ingin melakukan sesuatu itu tentunya sesuai dengan kaidah atau ajaran yang diperintahkan oleh Nabi gitu. Jadi memang bukber itu ada di zaman Nabi gitu kan guys ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sih sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan seperti itu, dan selalu kita menjawabnya, kan tidak semua ajaran agama itu harus ada di zaman Nabi. Mushaf dalam bentuk hari ini itu kan tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat taraweh dalam bentuk seperti ini dilakukan berjamaah setiap malam di masjid dengan satu imam, bilangan rakaat tertentu yang seragam, itu juga kan tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Oleh karena itu yang paling penting dalam menyikapi budaya itu adalah isinya. Isinya itu apa? Karena nama boleh saja berbeda, tetapi ketika kemudian isinya positif, maka hukum Islam itu positif. Misalnya, kalau buka bersama ya dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika ajaran agama, saya ngundang Irfan atau ngundang kru dari Mata Hati, kita kemudian buka puasa bersama, bersilaturahmi, itu saya yakin boleh. Tapi kalau misalnya nih ngabuburit buka bersama itu diartikan buka bersama dengan pacar berdua, duduk bersama di mall, kemudian kita ada acara apa ini, saya sedang buka bersama dengan
pacar. Itu kan sama ya Irfan, dengan misalnya sholat berjamaah berdua dengan pacar di kamar yang tertutup gitu loh. Nah ini sebetulnya yang salah itu kan bukan buka puasa bersamanya, tapi isinya. Nah isinya juga begitu. Kalau misalnya buka puasa bersama itu kemudian menjadi ajang pamer ya, begitu datang ya kan, ya kemudian ada undangan disyaratkan pakai misalnya dress code tertentu. Nanti kemudian istrinya ini jadi meminta sama suaminya, jadi berantem misalnya. Atau kemudian sebagai pemahaman itu at-tafahur, berbangga-bangga. Tentu itu kan tidak direstui oleh agama. Kemudian ketika acara buka puasa bersama, begitu berkumpul misalnya kan, kalau diisi dengan tadarus Al-Quran, kalau diisi misalnya dengan mendengar tausiah, itu pasti kan bagian dari man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Tapi kalau diisi dengan misalnya menggunjing, membicarakan orang lain, maka jatuhnya juga tidak boleh. Nah, ini yang namanya warna-warni budaya. Sama dengan ngabuburit tadi kan. Kalau ngabuburit kemudian menunggu maghrib, jalan berdua dengan pacarnya, naik boncengan, berpegang tangan, itu tentu kemudian masuk kepada sesuatu yang dilarang bukan karena ngabuburitnya kan, tetapi karena kontennya. Oleh karena itu juga kita harus ingatkan, kata Rasulullah, idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kamu sedang berpuasa di hari di mana kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka kata Nabi kan fala yarfus misalnya, tidak boleh berkata-kata yang jelek. Itu dikartikan oleh ulama di antaranya misalnya qaul zur, ya kan, dusta, ya itu kemudian mencaci maki. Nah, itu semua ghibah. Itu kalau ngabuburit isinya seperti itu, nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ngabuburit itu melihat orang jualan takjil, ya, kemudian kita lihat alhamdulillah ya, betapa Ramadan ini mendatangkan rahmat buat banyak orang. Kita lihat orang yang biasanya tidak jualan, itu jualan takjil kayak di sini. Betul, kan. Kemudian kita melihat makanan yang manis, makanan yang yang menggugah selera misalnya, dan itu ada dalam batasan kewajaran. Irfan mau lihat misalnya, saya kepengen lihat takjil misalnya es buah yang harganya mungkin 15.000, 20.000. Tapi kalau saya mau lihat takjilan katanya di sana ada kolak harganya 2 juta misalnya. Nah, itu kan diharamkan kan bukan karena makanannya kan, tapi karena kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi kalau kita sekedar berjalan-jalan, melihat ya, kemudian menjaga etika yang diajarkan oleh agama, yang ngabuburit itu aslunya al-ibahah lah. Karena ini bagian dari muamalah. Nah, yang mubah itu bisa jadi nanti ada konten negatifnya, dia kemudian menjadi makruh, bahkan sampai kepada haram. Yang mubah itu nanti ada konten mustahabnya atau bahkan wajibnya. Kayak misalnya Irfan jadi orang kaya sendirian di satu kampung, ngabuburit tujuannya melihat mereka yang masih membutuhkan bantuan. Irfan ngabuburit sore jalan-jalan, dengar ada musola yang speakernya kolak, nah, punya uang misalnya. Maka kata Irfan, wah ini harus diganti soundnya. Nah, ngabuburit yang kayak gini mungkin buat Irfan itu bisa jadi hukumnya wajib kan, karena sedekahnya sudah, zakatnya sudah, tetapi boleh jadi ada orang di pojokan kampung kita yang tidak bisa untuk berbuka. Dia bukan saja berpuasa dari subuh sampai maghrib, jangan sampai dia berpuasa sepanjang apa ini masa. Nah, itu kita menyikapi yang namanya budaya. Oke, baik, menarik nih. Tadi Gus Faiz bilang kita nggak apa-apa, boleh aja keliling ngabuburit, beli makanan, minuman yang mungkin bisa menggugah selera kita ketika berbuka puasa. Nah, ada pertanyaan nih Gus, kira-kira ya, apa hukumnya nih Gus? Bisa nggak ketika kita itu membeli barang dagangan orang sekaligus dengan niat bersedekah? Iya, pastilah. Itu bisa sekali ya. Kayak sekarang nih kan Irfan ya, kita harus bangga di tengah-tengah masyarakat kita itu masih banyak orang yang menjaga harkat dan martabatnya. Jadi dia memang orang yang berhak untuk kita bantu, tetapi dia tidak kemudian mudah menegadahkan tangan meminta bantuan.
orang-orang seperti ini, itu yang kata Irfan tadi, pahala yang paling besar buat orang yang mampu, itu dalam bahasa kekinian kita mungkin jajan. Ya. Jadi orang itu misalnya Irfan di bulan Ramadan seperti sekarang ini, banyak orang kan yang mencari nafkah tambahan untuk biaya kebutuhan hari raya Idul Fitri. Maka kemudian ketika dia berdagang, kita tahu betul gitu ya, bahwa orang ini sebetulnya berhak untuk menerima zakat. Bahkan dia termasuk mustahik. Tapi muru'ah dan marwah dia mengatakan saya tidak mudah untuk meminta apa bahkan sesuatu yang menjadi hak saya. Kemudian dia dagang. Maka ketika kita beli, itu nilainya tidak kalah dengan kita bersedekah. Hadis Nabi kan gitu, bahwa orang yang memberikan hutangan al-qarad itu tidak kalah pahalanya dengan orang yang mengeluarkan bersedekah zakat. Padahal orang ngasih hutangan kan uangnya balik. Dengan zakat dilepas. Kenapa? Karena orang ketika dia pinjam uang itu kan dia dalam keadaan terpaksa. Dia mengorbankan harga dirinya, merendah di depan orang. Kemudian saya bantu, tidak saya kecewakan harapannya. Itu mendatangkan pahala. Jadi sekarang ini ya kebetulan THR sudah cair misalnya, ya tentu dengan tingkatan yang berbeda-beda, kita juga bisa melakukan sedekah yang menggembirakan semuanya. Dia yang dibeli dagangannya bergembira, kita yang mendapatkan dagangan itu bergembira. Nah, dulu pesannya Pak Kiai gitu, kalau ada orang seperti itu, kita beli. Kita mau makan, kita makan. Kita tidak mau makan, banyak orang juga kok yang masih menunggu itu. Kita bisa bayangin Irfan, kalau ada orang yang belanja makanan jajan dalam konteks seperti yang saya gambarkan tadi, kemudian jajanan itu diberikan nih kepada fakir miskin. Ini kan buy one get banyak. Ya kan? Artinya membeli dagangan itu tapi get pahalanya itu luar biasa. Itu diantara hikmah ngabuburit kalau dilakukan secara benar. Benar ya guys. Oke. Nah, sama tadi guys ya, ketika kita berbicara tentang bukber atau berbicara tentang ngabuburit, ternyata kan ini secara teknis yang dilakukan oleh kita sekarang ini kan mungkin teknisnya tidak dilakukan pada zaman Rasulullah atau pada zaman salaf. Nah, saya kira juga banyak ya Gus ya kegiatan-kegiatan keagamaan yang berdasarkan atau berlandaskan dengan budaya sebuah daerah yang kemudian tidak ada dalil secara syar'inya, tapi itu kita implementasikan di dalam keseharian. Nah, itu kira-kira tidak ada dalil syar'inya tuh ada tambahannya Irfan. Tidak ada dalil khosnya, tapi pasti dalil amnya ada. Sehingga ketika kemudian kontennya baik, maka kita katakan itu bagian dari sesuatu yang masyru'. Masyru' dan tidak masyru' itu kan bergantung kepada dalil. Misalnya yang saya gambarkan tadi ya, bahwa dalam agama itu teknis yang diatur oleh Allah itu kan nggak banyak. Itu hanya pada ibadah pokok. Misalnya sholat. Sholat itu pun ketika Rasulullah bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli, itu implementasinya berbeda-beda. Sholat itu yang pasti sama dengan Rasulullah itu cuma dua Irfan. Pertama takbiratul ihram, yang kedua taslim, salam. Di luar itu ulama beda pendapat kan. Habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Doa iftitahnya itu sirahnya, redaksinya itu berbeda loh. Bukan antar NU dan Muhammadiyah saja, antar ulama di masa lalu juga sirahnya itu berbeda-beda. Nanti habis itu baca Fatihah. Itu kata Imam Syafi'i wajib, kata Imam Abu Hanifah tidak. Nah, ini kita katakan teknis saja masih bisa diperdebatkan bahkan pada ajaran yang pokok. Manasik haji, khudhu anni manasikakum. Bahkan hajinya Rasulullah itu kan diperdebatkan oleh sebagian ulama. Itu Nabi ihramnya mufrid, haji ifrat atau bukan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu teknis memang tidak diajarkan secara detail di dalam Islam agar agama ini sebetulnya dalil amnya itu bisa berakselerasi dengan kebutuhan zaman. Kayak misalnya buka puasa bersama. Kalau dulu dalam konteks Rasulullah itu kan konteks sebatas silaturahmi. Tapi sekarang boleh jadi dalam konteks kayak ayat Quran i'malu ala Dawud syukra. Ini bentuk tasyakur. Misalnya nih ya, misalnya ya, satu hari
Mata Hati itu betul-betul menjadi televisi yang besar, ya. Kemudian income-nya, pemasukannya luar biasa. Maka orang-orang, pemirsanya, misalnya, itu kan menanti Mata Hati ya, bikin konten Ramadan yang nonton banyak, iklannya lumayan, kok nggak buat buka puasa bersama? Maka boleh jadi ketika melakukan buka puasa bersama, itu kan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang merasa memberi kontribusi, kepada orang yang sudah menjadi pemirsa. Nah, yang seperti ini, itu kan berkembang sesuai zaman. Dulu kan nggak ada perusahaan multinasional di zaman Rasulullah. Tapi sekarang perusahaan besar ketika mengundang buka puasa bersama, buat karyawannya, buat masyarakat sekitar, itu kan memiliki dampak sosial yang boleh jadi itu tidak ada di masa lalu. Oleh karena itu bisa jadi Irfan, fatwanya berbeda-beda gitu. Ketika ada perusahaan besar, keuntungannya besar, selama ini mendapatkan keuntungan yang besar dari umat Islam misalnya, kemudian dia mengatakan, bertanya kepada saya, Pak, apa hukumnya saya bikin buka puasa bersama di kantor saya, di pabrik saya, di toko saya yang tersebar se-Indonesia? Maka saya akan katakan wajib. Irfan, gitu. Nah, itu cara kita memahami agama. Baik Gus, nah sekarang kita berbicara tentang teknis Gus. Biasanya nih Gus, kalau udah bukber, apalagi kalau di tempat-tempat yang rame kan Gus ya, di mana fasilitas ibadah sulit gitu, kemudian jalanan juga kan macet sekarang Gus. Betul. Biasanya setelah buka bersama itu ada sebuah kendala itu tadi, sholat maghribnya Gus. Nah pertanyaannya, bisa nggak ketika kita setelah buka bersama mencari tempat sholat itu sulit, kemudian itu yang menjadi alasan kita untuk menjamak sholat? Kalau itu nggak bisa gitu. Tetapi misalnya Irfan misalnya kalau kita ingin memberikan frame syar'i kepada kegiatan tersebut, maka timbul kesadaran dari masing-masing. Misalnya, semua orang yang buka puasa bersama itu diminta dalam keadaan bersuci, alam toharoh. Dia sudah punya wudhu, sehingga nanti tidak ada problem untuk sholat. Kemudian ketika mencari lokasi buka puasa bersama, cari mall atau cari restoran yang memiliki tempat untuk sholat maghrib. Nah, itu dari aspek dari sisi pelanggannya. Dari sisi penyedia jasanya, itu kita minta selama bulan Ramadan setiap mall itu mengalokasikan tempat yang lebih bermartabat untuk orang apa ini? Sholat. Nah, ini saya pikir bagus juga. Atau kemudian dibuat kesadaran kolektif bahwa mereka kemudian ketika mau buka puasa bersama itu menyiapkan takjil di kantong masing-masing. Takjil itu kan hanya dengan kurma satu atau air manis sedikit, katakan sekarang banyak di dalam kemasan. Kemudian setelah itu dia sholat dulu, gitu loh. Nah, itu saya pikir kalau mau diatur seperti itu bisa, sehingga itu tadi kita akan bisa memberikan warna ini buka puasa bersama dalam tanda kutip bersertifikat halal. Artinya bukan halal, mendapat kesesuaian syariah. Jadi di situ ada al-maqasid, tujuannya, itu ada al-ghayah, di situ ada al-wasail. Jadi al-wasail itu kan la tubarrir, tidak boleh menghalalkan segala cara. Gitu. Baik, alhamdulillah kita sama-sama nih mendapatkan pencerahan ya. Jadi besok-besok teman-teman yang mau ngabuburit boleh dengan catatan bahwa ngabuburitnya itu jangan sampai menabrak nilai-nilai syariah yang memang sudah ditetapkan oleh agama. Begitu juga dengan buka bersama, itu juga nggak apa-apa, apalagi kalau ada yang menjadi donatur dengan niat it'amut to'am atau manfaatoro musliman gitu ya guys ya. Nah itu mungkin bisa menjadi referensi buat kita bersama dalam bermuamalah di dalam bulan suci Ramadan ini, dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Gus Faiz atas ilmunya, dan juga terima kasih banyak pada seluruh pemirsa Mata Hati TV atas perhatian dan atensinya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita dengar itu bisa kita amalkan sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran saya tutup
tema kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.